بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu jamaah pengajian tafsir Al-Quran yang saya hormati, terlebih dahulu bersama-sama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa bertawaf berilmi bersama-sama. Bapak Ibu, bahwa nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa, karena insya Allah dari kita duduk bertawaf berilmi ini, insya Allah kita lepas dari jerat tipu daya setan. Karena di antara tipu daya setan yang pertama adalah menjauhkan umat dari bertawaf berilmi, dari ilmu. Karena apa? Karena ilmu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Dan dengan ilmu, insya Allah kita bisa menapaki kehidupan dunia ini sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukurlah kalau kita setelah tadi 4 rakaat sholat isya kita masih diperkenalkan bisa duduk bertawaf berilmi. Kita doakan tadi yang bisa bersolat isya bersama tapi tidak bisa bertawaf berilmi, semoga ada udzur bagi mereka sehingga tidak ikut dalam tawaf berilmi, bukan karena mereka masuk dalam jeratan tipu daya setan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagi muslimah, karena Ustaz Umar Ramadhani sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya banyak kajian pada malam hari ini kita buka dan kita awali baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami aturkan kepada Ustaz Umar Ramadhani yang menyampaikan tausiahnya. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah salat isya Masjid Al-Manar rahimahullah, satu hal yang harus kita syukuri adalah nikmat Allah yang luar biasa, yaitu sehat. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan ada 3 nikmat yang manusia itu harus bersyukur. Yang pertama adalah nikmat iman, yang kedua adalah nikmat sehat, dan yang ketiga adalah nikmat sempat. Kalau tadi Mas Fajar menyampaikan tipu daya setan, kita sudah sadar bahwasanya setan itu pasti menipu kita. Tidak ada kok setan itu mendukung kita masuk surga, itu tidak ada. Saya baca dalam buku itu ya, sampai dikatakan begini, berbuat dosalah yang banyak. Bukunya bunyinya gitu. Berbuat dosalah yang banyak kalau kamu siap menerima
azab dari Allah. Jadi orang yang berbuat dosa itu menerima azab. Nek siap menerima azabnya Allah, yo maksiatlah. Nek siap menerima azabnya Allah, yo gawe dosa sing akeh. Ra apa-apa. Berarti wis siap azabnya Allah. Siap siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di TV saya melihat pahlawan nasional di daerah mana ya, dia Tioso atau siapa ya, itu dia punya putra daerah Tangerang Banten. Itu ada keramat juruk, putranya dari pangeran itu dia suka dakwah Islam, termasuk adiknya Atik siapa gitu juga suka dakwah. Tapi yang menjadi luar biasanya itu apa? Walaupun itu fiktif atau enggak saya nggak tahu. Kuburannya itu kata pengantarnya, kuburannya itu dulu dikubur biasa, sama dengan jenazah, dengan kuburan yang lain. Tapi karena kehendak, mungkin ya, kata dia, kehendak yang maha kuasa yaitu Allah, tanah kubur yang dipakai dia itu bisa mundur diri di paling atas, dan dia menjadi gundukan yang besar. Maka dinamakan sampai sekarang keramat curug curug atau apa, sehingga itu menjadi sejarah. Artinya apa? Ketika Allah itu sudah mengangkat manusia, maka tak satu orang pun yang bisa melupakannya atau melawannya. Maka Bapak Ibu, saya tidak menekankan keramatnya kuburan ya, tapi saya hanya menekankan nikmat sehat, nikmat sempat, iman. Saya yakin iman semua punya, tapi nikmat sehat, saya yakin ini Bapak Ibu yang hadir semuanya sehat. Sekarang nikmat sempat, semuanya insya Allah sempat apa enggak? Nah, ini baru, ini nggak ada yang tahu. Maka tadi kalau Mas Bajar bilang tipu daya setan, mudah-mudahan kita tidak, yang hadir maupun yang belum hadir, belum kena tipunya dayanya setan. Ini mungkin belum mensyukuri nikmat sempat. Kalau kita ini sempat ngaji, kenapa gak mau ngaji? Kalau kita ini sempat bertamasya, kenapa gak sempat untuk zikir kepada Allah? Maka nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Jangan sampai kita punya kesempatan tidak mau melaksanakan, nanti kalau kesempatan dicabut oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Salah satu contoh, saya diperintahkan dokter untuk bed rest 1-3 bulan. Ya tangguh zikir, ya tangguh wirid. Sopo ngerti saya dipanggil oleh Allah, saya sudah banyak zikir dan wirid. Mungkin itu dok saya. Jadi kalau saya malam terus bukan wirid zikir saja. Kenapa? Karena kita ini bukan disanjung di mata manusia, tapi nanti para malaikat yang akan menyambut kita, itu yang paling penting. Maka Bapak Ibu, yuk kesempatan ini sudah, jangan karena A, jangan karena B, kita cari ilmu itu karena Allah. Ya, yuk kita belajar. Untuk itu Bapak Ibu sebagai penyambung saja, kalau jenengan sudah sampai masjid nek saged boleh ilmu, ini memang dua acara penting di monggo. Ya silahkan. Maka untuk itu Bapak Ibu, mari kita isi di hidup kita ini hanya untuk zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
kita sudah yakin dunia seisinya ini tidak akan mengalahkan ketaatan ketakwaan kita kepada Allah. Kok sak sugihe kaya napa pun tidak bisa menjamin kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Ini saya menyambung surat Al-A'la yang kemarin saya terangkan ayat 8, wa nuyassiruka lil yusra. Sekarang ini kita masuk di ayat yang 9. Kalau kemarin ayat yang 8-nya wa nuyassiruka lil yusra, bahwasanya Allah akan memudahkan bagi kita ke jalan kemudahan untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Syaratnya apa? Kita ingin kita supaya mendapat kemudahan jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat itu gimana? Maka tadi saya katakan, harta kita sebanyak apapun kalau tidak digunakan berjuang di jalan Allah sia-sia. Pinternya kayak apapun, tapi kalau tidak digunakan untuk umat akan sia-sia. Maka ada istilah khairun nasi anfa'uhum linnas. Salah satu contoh saya dapat membaca tulisan dan juga ada video di YouTube ya. Saya dikirimi oleh teman saya. Judulnya Pesene Simbok, tak buka ya. Pesene Simbok itu ternyata pesene di YouTube niku. Nek kowe iso mempermudah urusan orang lain, mudahkanlah urusan orang lain. Saya lihat subhanallah, ternyata hidup kita akan bahagia kalau kita suka memudahkan urusan orang lain. Karena sekarang banyak orang yang menyusahkan orang lain, sampai dia nggak tahu yang kita susahkan itu kayak apa, dia nggak mikir. Yang penting saya untung, yang penting saya dapat laba banyak, yang penting saya dapat keuntungan yang banyak. Dia nggak peduli dengan orang lain. Maka sampai di dalam anekdot yang lain itu apa? Sopir itu sing dipijak pedale pinten? 3 ya. Dia untuk melaju kencang mencapai tujuan dia harus menginjak 3 pedal. Tapi di situ apa? Boleh 3 pedal kamu injak untuk mencapai kesuksesan, tapi jangan menginjak temanmu untuk mencapai kesuksesan. Silakan pedal itu diinjak, terserah, demi kesuksesanmu, demi kebahagiaanmu, tapi jangan menginjak temanmu, jangan menginjak saudaramu, jangan menginjak orang lain demi kebahagiaanmu sendiri. Itu pesan singkat sederhana, tapi kita renungkan. Maka Bapak Ibu, termasuk tadi pesan simbol, ketika kamu bisa memudahkan urusan orang lain, mudahkanlah urusan orang lain. Allah yang akan menukar kebahagiaan. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu dengan kajian kita. Fadzakir in nafa'ati dzikra, karena ayat yang ke-8 Allah memudahkan urusan kita, memudahkan jalan kita menuju ke surga dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita lihat fadzakir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Saya buka di dalam tafsir-tafsir itu, peringatan ini lebih enak diganti dengan nasihat. Jadi, oleh sebab itu, berikanlah nasihat, karena nasihat itu banyak manfaatnya. Nasihat, tapi ternyata orang itu dengan adanya nasihat, ada yang dengarkan, ada yang mengabaikan. Cuma siapa yang memberi nasihat ini, kan begitu. Ini bukan nasihat saya, bukan nasihat
imam-imam di masjid sini, bukan nasihatnya khotib-khotib, bukan. Tapi ini adalah nasihatnya Allah melalui Al-Qur'an. Karena sanukri'uka falatansa, ketika Rasulullah diberikan Quran yang mengajarkan langsung Allah, yang menjadikan yang Muhammad dijadikan ingat dengan Quran perintah-perintah Allah, itu adalah Allah sendiri. Maka ayat yang ke-9 ini, Al-Quran sebagai nasihat untuk kita. Maukah kita mengambil Al-Quran sebagai nasihat? Nek kita ini, mohon maaf agak saya keraskan ya, nek kita ini dablek dikandani menungso boten napa-napa. Nek sing ngandani Gusti Allah, sing ngandani Quran kok dablek, naudzubillah. Ngoten lho maksudnya. Kita jangan sampai menjadi orang yang punya kronis penyakit gablek. Gini Pak. Kadang kita ini ditegur Quran itu nggak mau dengarkan. Makanya ayat Allah juga sudah mendengarkan. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan kepada mereka Quran, ketika dipahamkan mereka Quran, ketika dimengertikan mereka dengan Quran, layas judun, mereka nggak taat, mereka nggak patuh. Bukannya mereka tidak mengerti Quran, tapi mereka tidak mau mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Quran. Lanjut. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu, dalam peringatan ini, dalam nasihat ini, dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita, yaitu manusia terbagi menjadi dua. Orang yang memanfaatkan nasihat dan orang-orang yang tidak memanfaatkan nasihat. Ini. Jadi ayat itu tadi mengajak kepada kita, ayo kita ambil nasihatnya Quran. Jangan sampai kita nanti menjadi orang yang tidak mau mengambil manfaat nasihat Quran. Saya mau tanya Bapak Ibu, nasihatnya siapa sih yang Bapak Ibu taati? Mungkin gitu ya. Mungkin kita nasihat orang tua itu wajib kita dengarkan, Pak. Sekarang kalau nasihatnya Quran, mohon maaf, jangan berani bantah nggak? Nek wani, wis. Nah untuk, karena nanti ayat berikutnya sudah disinggung Quran. Maka saya mau mengajak Bapak Ibu, kalau jenengan lihat sahabat Rasulullah dengan sahabat-sahabat sampai terus bawah-bawahnya sampai tabi'in terus sampai bawah, mohon maaf, dia itu untuk mencari nasihat niku direwangi ning endi-endi. Nggih. Umpama dari Yaman dia datang ke Madinah hanya untuk menemui sahabat, untuk mau mencari nasihat, maka ada istilah, adakah nasihat untukku hari ini ya Rasulullah? Adakah kalimat yang terbaik untukku hari ini ya Rasulullah? Itu memang menjadi kultur budaya para sahabat yang suka minta nasihat. Coba orang sekarang meminta nasihat betul. Ada di nganten kalau nasihat loh, kurang. Arab sekolah kelas tinggi minta nasihat enggak? Coba Bapak, anak sekarang sudah jauh dari nasihat. Maka kalau para orang-orang terdahulu yang pinter-pinter mendapatkan nasihat-nasihat itu,
karena yang dia cari adalah dari nasihat-nasihat itu diamalkan dan akhirnya menjadi keberkahan. Jangan lihat, mohon maaf, ini saya ambilkan aja mungkin ya. Waduh, enggak ada ya. Ya kitab umpama karena tafsir Ibnu Katsir aja. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang mengarang asli ya, kitab aslinya dari sahabat itu tidak ada yang berlabel status. Coba ada nggak yang mohon maaf, profesor, doktor, ada nggak? Nggak ada. Mereka nggak punya itu semuanya, karena dia hanya mengharap bagaimana hidupnya bisa barokah, hidupnya bisa manfaat. Tuh, nggak ada Imam Syafi'i SAG, nggak ada kan? Nggak ada. Ya, Abu Hanifah apa? Profesor Abu Hanifah nggak ada. Coba jangan. Padahal dia mencari ilmu itu luar biasa. Abdurrahman bin Auf luar biasa. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, nah, malah gelarnya As-Siddiqnya ya. Coba Bapak, inilah yang perlu kita pahami, nasihat. Terus kemarin saya juga ada nonton tim YouTube itu ya, karena ada kiriman, hanya dikirimi saya itu. Ning bar itu tak buang Pak, ngebak bae. Ya saya dikirim itu. Singkat cerita, 3 anak bersaudara, yang satu sukses jadi pilot, yang satu jadi dokter, yang satu ini bodoh anak ini. Sekolah atau munggah. Apa kata pesan bodoh? Le, kowe bodoh ra apa-apa le. Ning sing penting kowe sayang karo sibo, kowe seneng karo sibo kancanono terus. Langsung nangis keragut. Sampai mau meninggal dunia, dia pesen kok mas-masmu ora mulai, mbak-mbakmu ora mulai. Begitu pulang hanya pesennya apa? Aku pengen mbok rawat, aku pengen mbok sayang. Adikmu sing paling bodoh, semuanya karo aku luar biasa, baiknya sama saya luar biasa. Coba Bapak Ibu jawabannya. Disinilah ilmu yang berkarakter kemudian membawa keberkahan hidup. Yang perlu kita ambil adalah dari kalimat nasihat. Maka Bapak Ibu, yuk kita mengambil nasihat dari Quran. Cuma tadi nek dinasihati Al-Quran, jangan diabaikan, apalagi ditinggalkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang, mohon maaf kalau sekarang ya, banyak orang yang pintar menasehati tapi tidak pintar mengamalkan diri sendiri. Ini yang perlu kita belajar. Belajar untuk menasehati orang lain, untuk dirinya sendiri. Maka kalimat usikum, ya, kalimatnya apa? Usikum. Tapi kalimat usikum itu bukan kalimat menghindar. Kowe tak kandhani 1 tambah 1 ki 2. Nek aku ora 1 tambah 1 15. Ini namanya kan dia ngajari tapi dia nggak mengamalkan, maka dengan kalimat apa? Usikum. Tapi sebenarnya kalimat usikum, aku yo nasihati awakku dhewe. Ya kita harus hati-hati. Maka Bapak Ibu, yuk kembali pada akhir. Maka manusia ini ada 2 dalam ayat ini nanti, yaitu orang yang mengambil manfaat dan orang yang tidak mau mengambil manfaat nasihat. Lanjut. Dibesarkan dengan ayat. Nah, saya zakar rumayyah syah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Pelajaran ini kan kembali saya zakar, yaitu nasihat. Jadi orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan nasihat. Artinya nasihat-nasihat dari Al-Quran itu akan diamalkan
dia taat kepada Allah, dia takut kepada Allah. Lanjut. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang beruntung adalah niki, karena apa? Ayat berikutnya kan celaka. Maka di sini ayat yang beruntung, orang yang beruntung, Allah menjelaskan bahwa mereka yang beruntung adalah yang dapat menerima panggilan atau peringatan Rasulullah. Orang yang beruntung itu sinten nggih? Tiang-tiang ingkang manut Rasul. Orang-orang yang manut dengan panggilan-panggilan Allah, dengan orang-orang yang seruan Allah. Orang yang mentaati Rasul, panggilan Rasul, perintahnya Rasul, berarti orang itu mendapatkan dan mengamalkan nasihat. Contoh, afsus salam bainakum. Ucapkan salam dengan temanmu. Kalau Al-Manar ini dibiasakan ucapan salam luar biasa. Walaupun saat ini pun dibuati dengan banyak hal ya. Pandeng adoh harap ucapkan salam bengok ndak ra krungu klakson. Dene apa ge? Warep ngomong assalamualaikum ora wis dadak. Disyarat ge, tapi itu masih lumayan ada kebaikan dalam dirinya. Tapi yang afsus salam adalah bagaimana kita suka mendoakan orang. Sampai saya di desa saya itu anggar ini karena saya ngamalkan juga yang diajarkan Mbah Tajam dulu ya. Sing dhisik ngucapke salam maka dia akan mendapatkan ampunan yang pertama. Jadi ini ada ketemu sih assalamualaikum. Nah itu orang yang mendapatkan ampunan pertama. Walaupun dia mendoakan orang. Itu saya pun di desa saya amalkan. Sampai ada saya tuh didahului terus. Gitu ya. Padahal orang-orang teman saya, orang-orang kalau kita Muhammadiyah itu orang lain, tapi mendahului saya. Kalau ketemu saya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya baru assalamualaikum. Selalu itu. Padahal awalnya jelas ragelem jawab. Tak salam sekali ra jawab, salam dua kali ra jawab, salam terus akhirnya dia jawab. Sampai ada orang bilang, Pak Umar, nek jenengan iso ngluluke atine wong kae, bagus. Oh, siap. Setiap ketemu assalamualaikum. Wah, marah digagas. Ora dijawab. Ning saya doa, mudah-mudahan dijawab dalam hatinya. Besok lagi assalamualaikum. Menentok. Assalamualaikum. Akhirnya sekarang ketemu saya mesti assalamualaikum Ustaz. Jawab, dia mau lagi salam. Kadang yo saya dulu, kadang dia. Ini nek sing satu lagi mesti saya didahului dan mengangkat, bahkan salamnya itu mengangkat kedua tangan gini. Assalamualaikum Ustaz. Padahal saya naik motor, saya naik mobil, dia begitu. Maka Bapak Ibu, memang saya biasakan kalau keluar rumah dari pondok sampai pohon beringin itu, setiap saya ketemu warga saya ucapkan salam. Assalamualaikum, mereka Budi, Burmin. Oh, nggih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Udah itu terus. Maka Bapak Ibu, kenapa sekeras hatinya orang nek diucapkan salam, insya Allah luluh. Karena itu doa. Apalagi jawabannya komplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek wonge anyel mesti jawabe mong walaikum atau salam. Ini enggak apa-apa terus. Karena ini rahmah kasih sayangnya Allah dan di situ wabarakatuh, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Ning nek wis diucape salam ora gagah, diucape istighfar ora gagah, subhanallah ora gagah, wis wabeh kalimat thayyibah dia sudah tidak dengarkan, ya wis kan. Mau diapakan? Tapi insyaallah ya, oke.
Orang yang Allah menjelaskan bahwa orang yang beruntung adalah yang dapat menerima panggilan atau peringatan Rasulullah. Serta orang yang beruntung itu adalah orang yang takut kepada Allah dan siksanya. Niki juga monggo Bapak Ibu. Bisa nggak kita ini takut dengan siksanya Allah? Ya, ini lihat dulu. Serta takut kepada Allah dan siksanya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita punya sakit flu ngotennya penak dulu. Kita punya sakit apa gitu, nggak bisa kentut aja enak kan? Coba jangan bayangkan, sedino rasa ngentut itu ternyata ya rekoso gitu. Saya kemarin ke PKU Medan itu loh, pas saya ke sana itu, kok ada orang yang lorot nopo ya mas, coba kentut pak. Rasa kentut itu ternyata rekoso saya deh pak. Nek iso kentut ya aja kurang ngajar. Rasa kentut rekoso, iso kentut malah kurang ngajar. Itu ya jangan. Nah, coba Bapak Ibu, nggak bisa kentut itu sudah kayak tersiksa. Nggak bisa apa lagi? Pokoknya yang kita merasa tersiksa, ya Allah, rekosonya kayak gini, ya Allah, kok kayak gini hidup saya, ya Allah, hawanya kayak gini, ya Allah, ya Allah. Semuanya merasa kita ini tersiksa. Baru hanya seakan-akan tersiksa. Nah kalau siksanya Allah yang beneran itu gimana? Maka Bapak Ibu, memang ini termasuk iman yang luar biasa ya, yang sampai bisa takut dengan siksanya Allah. Nek orang sudah takut dengan siksanya Allah, para maksiat sithik lho rawani. Maksiat sithik lho berani. Tapi kita ini masih nangis, Pak. Kita ini masih istighfar, ya Allah. Kita ini masih kadang melakukan dosa. Kita ini masih melakukan maksiat. Ya oke. Maka itu Pak Bu. Ya, maka di sini ayatnya adalah saya zakarumayasa, orang yang takut kepada Allah, maka senantiasa dia akan mengambil pelajaran, mengambil nasihat. Apa nasihat-nasihatnya? Di antaranya taat pada Rasulullah, memenuhi perintah-perintah Rasulullah. Yang kedua, takut dengan Allah dan takut terhadap siksa-siksanya. Mereka inilah yang mempergunakan pikiran mereka yang waras untuk mencapai kebenaran. Jadi Bapak Ibu, akal yang sehat itu mencapai tujuan yang benar. Yang dicari, yang dicapai hanyalah kebenaran yang kelak akan menjadi pegangan hidup. Maka sekarang gini aja Bapak Ibu, akal kita ini insya Allah sehat. Maka ketika akal sehat, sing digoleki ini sing bener-bener mawon. Sing digoleki sing bener-bener mawon, sebab yang benar-benar itu akan menjadi pegangan hidup. Kalau yang salah-salah menjadi pegangan hidup, berbahaya. Seperti tadi di televisi juga mengabarkan satu bis wisata mau ziarah lewat tol Surabaya, delala penumpang ini stres, melayu nenggon supiran, supirane diputer, akhirnya lompat jalan tol, kudune mlayune rono, nyung lompate rono, lawanan arah, nuwabrak truk, biar, coba jalan. Setelah diinterogasi, orangnya mengalami depresi. Coba jangan bayangkan. Kalau akalnya sehat, kan nggak gitu ya. Karena depresi sudah sangat nemen, akhirnya nggak bisa kendalikan diri. Maka kita kalau menjadi orang yang punya akal sehat, tapi ternyata kita ini tidak mencapai dan tidak mencari kebenaran, maka ini mohon maaf termasuk orang yang nanti ayat berikutnya adalah orang yang celaka, bukan orang yang beruntung. Singkatnya, orang yang sehat akalnya akan selalu mencari kebenaran. Kira benar orang, dan ini sulit Pak. Ya, ini sulit. Maka bagaimana kita ini berusaha selalu hanya mencari kebenaran? Pokoknya kalau ini diajak yang nggak baik, enggak.
Saya diajak mencuri enggak, saya diajak gini enggak, saya diajak gini enggak. Saya hanya menuju kebaikan dan kebenaran saja. Artinya apa? Kebenaran inilah yang sesuai dengan perintahnya Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang beruntung, orang yang mendapatkan panggilan Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, wa yatajannabu hal asqa. Nah ini, dan orang-orang yang celaka, dan orang-orang yang celaka, tanda kutip kafir, akan menjauhinya. Tapi kita coba, apakah ayat ini hanya untuk orang-orang kafir? Kan tidak. Tentunya kita mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, wa yatajannabu hal asqa, dan orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka itu siapa? Ternyata orang-orang yang menjauhi. Menjauhi apa? Menjauhi nasihat, menjauhi peringatan dari Quran, menjauhi nasihat dari Quran, maka dialah orang yang celaka. Artinya punya akal tapi tidak waras. Loh, maksudnya tidak waras gimana? Karena dia tidak mau berpikir dan akalnya tidak mau menuju kepada kebenaran, tidak mau mencari yang hak. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa ditulis begitu? Karena kita sudah berdoa setiap hari, ihdinas, niku dongane jenengan, niku bacaane jenengan, sholat, ya, setiap sholat jenengan selalu mengungkapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kalau jenengan hayati itu kan, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Loh, nek kowe dikai jalan sing lurus kok malah mencucu, dikai jalan sing jejeg gomong, dieleke pengajian ora kebak, dieleke tadarus Al-Quran izin. Kayak kemarin itu bagus lorok, kayak wangi datang, sing teko ngomong 10. Ya saya katakan, mudah-mudahan 10 ini ahlul jannah, gitu. Amin. Terus ada sing jawab, Pak, do mboten saged rawuh, Pak, mergone Jawa. Ya wis ra apa. Nek udan kuwi sing ustaz kudu teko, nek sing ngaji oleh izin. Sebab itu ya wis ndak apa-apa kan gitu ya. Lah akhirnya apa jenenge? Kayak foto kayak pas senek iki ya, sego ayam aku ya. Dibungkus ke kabeh kayak telu-telu. Sing teko ngaji iki kayak telu-telu ya. Wis nek aku kayak mobil ngono. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu loh Pak. Kembali ya. Orang-orang yang celaka, ini kalimatnya sudah jelas, celaka, ya. Jadi kalimat asqa itu adalah orang yang celaka, sedangkan yahsya orang yang takut. Nah, kenapa kalau takut dibandingkan dengan celaka? Sebenarnya kan ayatnya nggak nyambung gitu. Tapi sama Pak, orang yang yahsya takut itu orang beruntung. Orang yang celaka itu adalah orang yang tidak yahsya. Orang yang tidak takut maka dia celaka. Tapi Al-Quran hebat. Ini namanya ijazul Quran, kelebihan Quran. Nek nyebut wong sing elek langsung celaka. Tapi menyebut orang yang baik dengan kalimat yahsya. Karena mohon maaf, nek kalimat baik itu kan masih umum, bingung nafsir kira. Nek yahsya orang yang takut. Orang yang takut siapa? Takut Allah. Nek orang yang takut sama Allah pasti baik. Semua orang yang baik belum tentu takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat yahsya di sini asqa. Maka Bapak Ibu, nek nggak pengen celaka, ya jangan menjauhi nasihat.
Kalau nggak pengen celaka, jangan menjauhi peringatannya Quran. Ya. Saya kemarin dikasih Mas Wasis bukunya Mbak Pur ya. Pak Woco itu ejaan lawas. Judulnya Kembali kepada Al-Quran. Ya memang ya gitu, memang tujuan hidup manusia ya gitu. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tinggal kitanya ini loh memahami ayat. Kita pengen yang takut sama Allah, jadi orang baik, menuju kebenaran, akalnya sehat. Kita pengen celaka atau tidak? Nek kita ini memilih celaka, gampang, jauhi nasihat, jauhi Quran, jangan taat sama Allah, wis mesti cilaka. Maka disebut siapa? Kafir. Belum Pak. Maka saat ini yang termau. Kalau kita ini dengan Al-Quran wis ora wedi, karo Quran wis biasa baik, al sama Al-Quran belas tidak ada rasa deg-degan. Al-Quran tinggal tulisan, Al-Quran tinggal namanya saja. Ya wis tulisannya tok, tapi diwaca ya wis ora nimbulkan apapun. Enes Pak ya. Oke Bapak Ibu, ini gara-gara kita suka mengkaji, mendalami Quran. Kalimat Al-Quran ini ternyata hebat. Makanya ayatnya dulu. Nah, ini yang terakhir. Nah ini ya. Makanya wa yatajannabu al-asqal. Kenapa tidak al-asqal ladzi yatajannabuha? Ayatnya enggak gitu. Tapi didahulukan fiilnya dulu ya. Di sini di kalimat yatajannab dulu, menjauhi. Sing seneng jauhi elek, yang suka menjauhi kebaikan itu siapa sih? Baru asqa. Nah gitu ya. Yang suka berbuat jahat itu siapa sih? Nah, gitu ya. Orang yang gak taat sama Allah. Siapa sih orang yang suka berbuat maksiat dan dosa? Siapa? Mereka orang-orang yang tidak mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kacau. Oke lanjut Mas. Nah ini sekarang tiga golongan tipe manusia dari nasihat. Dikai nasihat, dikai peringatan ini malah koyok ini. Yo pertama. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang mengetahui dan yakin akan kebenarannya. Dan dia akan mengatakan ya dengan Al-Quran Shadaqallahul Adzim, kan gitu ya. Dengan Al-Quran saya meyakini Al-Quran ini la raiba fi. Al-Quran itu tidak ada keraguannya. Dia mengetahui dan kebenaran. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap nasihat-nasihat Al-Quran. Tidak ada yang diragukan sama sekali. Itu ya. Ini coba mohon maaf. Walaupun kita mengatakan dzalika kitabul la raiba fi, itu Al-Quran, itu kitab atau ini kitab, tidak ada keraguan sedikit pun. Kadang kita dengan Al-Quran ragu enggak? Coba dengan pengen tahu ya. Orang yang sedekah 1 akan tumbuh jadi berapa? 7 kan? 7 akan pecah saat setiap satunya jadi berapa? 100. Itu teori pengetahuan tok atau diamalkan? Ayo. Banyak orang yang teori, banyak orang yang pengetahuan tok ya, maka sulit untuk maju. Padahal Quran ini mengajak itu. Nih untuk yakin Quran itu ya. Zalikal kitabul la raiba fi. Mengatakan orang mana? Padahal itu sungguh-sungguh betul la raiba, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan di sini tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya tentang Quran. Al-Quran tidak diragukan, ini saya singkat. Al-Quran tidak maka hati kita harus yakin, tidak ragu sedikit pun terhadap isi-isi Al-Quran ini. Maka ayo Pak, ini iman ya. Makanya mohon maaf tadi dikatakan Mas Fajar, jangan kalau tahu tentang ilmu, redit boleh itu. Oke, ilmu itu ngerti manfaat ilmu, keutamaan ilmu dicari. Coba jangan ngerti Pak. Saya nanya kemarin di pondok pesantren Tahfidzul Quran Ponorogo, saya tanya, Bu, putranya kelas pinter di pondok, sejak kelas 1 SD
Kula bete kok tega men jenengan Bu. Coba Pak Ustadz jenengan nanya saya tega men. Sekarang kula luwih tega ndi nek anakku mlebu neraka. Wah, aku langsung muntah, langsung. Oh ya. Bu, ini jenengan nek wani ngucapke kalimat ngoten mboten? Nek kula tekoki jenengan nyekolahke anak ning pondok tahfidz ge adok, jek kelas 1 SD. Oh, napa tega to Bu jenengan? Loloke ngoten jenengan jawab, Pak Ustadz, jenengan luwih tega pundi? Nek anak kula jarne, kula tekne mlebu neraka. Ngoten niku jenengan dhewe. Oh iya. Saya langsung menaruh ini. Berarti dia lebih mendinikan anaknya masuk surga. Dan luar biasa. Pasangan muda, Bu. Pasangan muda. Dia muda sekali, tapi dia bilang kayak gitu. Luar biasa. Ya, lanjutnya. Orang ini adalah golongan yang pertama. Orang ini adalah orang mukmin yang sempurna, mukmin kamil. Kalau dalam bahasa Qur'annya, udkhulu fi silmi Pak kira udkhulu fi Islam kabeh gitu. Ternyata betul. Saya mengkaji ayat itu ya belum ketemu udkhulu fi silmi kafah. Kita ini harus masuk jiwa raga ini ke Islam kabeh. Itu ya belum bisa saya. Iya. Saya cari belum ketemu. Makanya aja Pak ya. Yo. Orang ini adalah orang mukmin yang sempurna, yaitu mukmin kamil yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Terhadap nasihat dia betul-betul respon yang luar biasa. Dia betul-betul respon. Dia sinyalnya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang kedua, dengan nasihat apa yang dia lakukan? Golongan orang yang dalam menerima petunjuk, menerima Quran, menerima Rasul hadis Rasulullah, kemudian ia yakin akan petunjuk itu, lalu menyatakan keimanan. Orang ini adalah orang-orang yang agak kurang nilainya dari yang pertama. Jadi adalah golongan orang yang dalam menerima petunjuk, kemudian yakin akan petunjuk itu, lalu menyatakan keimanan. Jadi apa Bapak Ibu? Orang ini mengaku iman nek wis itu, yang wis itu petunjuk. Nek urung itu petunjuk, oh wis arepku. Kok delalah itu petunjuk hidayah Gusti Allah? Ya wis aku yakin, aku percaya. Nek wis yakin percaya, ini masih dikategorikan di bawahnya yang pertama. Istilahnya apa? Orang ini mau sadar, mau insaf, kuwi dadak ngenteni pepeling, dadak ngenteni petunjuknya Allah. Ya susah. Padahal hidayah itu ditunggu apa dicari? Lapar supaya kenyang, nunggu napa golek? Lah iya. Dicari. Pengen kenyang kok meneng ya dicari. Pengen kaya, kerja keras apa males? Pengen kaya, yo kerja keras. Ning aja lali ibadah ya. Oke, Bapak Ibu saya yang ketiga, golongan yang durhaka dan ingkar. Yang parah itu aja. Nih, ini coba ya. Golongan yang durhaka dan ingkar, yang telah tertutup hatinya dari panggilan ke jalan Allah. Na'udzu billahi min dzalik. Ini adalah orang yang durhaka dan ingkar, yang hatinya sudah tidak peduli lagi dengan Al-Quran, tidak peduli dengan hidayah, tidak peduli dengan apapun. Wis, pokoknya cuek, wis, terserah. Tuh, ya. Mereka ini adalah golongan yang paling jahat dan paling jauh dari kebaikan. Inilah asko. Ya. Ini adalah asko. Sedangkan yang pertama itu adalah ya mereka yang takut pada Allah, maka mukmin kamil. Untuk menuju mukmin kamil, iman yang sempurna ini perjuangan Pak.
pengen sempurna iman ini kok bukan kok penak-penak, udah ujiannya banyak, cobaannya banyak. Maka Bapak Ibu ini yang ini. Nah, dari 3 golongan, mukmin kamil, orang yang ingkar, orang yang mau taat setelah dapat hidayah. Kita ini golongan yang mana? Kira-kira kita golongan pertama, kedua, atau ketiga? Maunya yang pertama, neng kadang-kadang jaga nomor loro. Nek lagi didoktrin karo bar pengajian, wah imane ningkat. Gitu apa nggih? Wah biar wis ora ngaji ngono. Balik meneh biasa-biasa. Ya ini. Contoh ini ya, contoh saja. Saya kemarin pas malam Ahad itu kan saya ngisi sama Pak Slamet itu ya, ngisi di IPH itu. Saya bilang sama panitia, nek saya ngumumkan minta bantuan ke pondok boleh kan? Oh boleh Pak Ustaz. Dan ini kamu saya naik umplung loro, kamu situ 350, kayak itu 350, masuk aku ya, arah melu-melu. Bukan buat apa-apa, pulau saya izin ya, tenang. Ya wis kawin kerdus lah. Saya ngomong Pak, dihitung sampai rumah kemarin Pak Slamet, dapat 1.500.000. Apa kata teman saya? Kok iso ya Pak? Ya nggak tahu. Wis umplung sing biasanya dinggo anak yatim, karo dinggo bangunan IPHI kono 350 atau 3 berapa? Ini 300 berapa? Saya dapat 1.500.000. Yang saya terenyuh, yang saya nangis apa? Bukan yang 100.000, bukan yang 50.000 yang saya nangis. Duit sewu-sewuan karo 2.000-an sak gendel ngene iki, ya wis teko. Mungkin dia mau wis ditekke nyemplungi, mungkin bar niku dhek golek-golek ning dompet, mungkin ituke kuwi bolong-bolong. Mungkin dongake ngene Gusti Allah, ya Allah, orang yang menyemplungkan duit ini Engkau sediakan surgamu ya Allah. Iki wiklase tenanan iki. Bapak kok nyemplungi umplung loro, lha iki umplung ketelu kok. Lah coba jenengan Masjid Al-Manar dumplung 4, gelem mboten? Umplung 4 dibengke siji nggo pengajian malam Senin, loro dinggo gerakan malam Ahad, telu dinggo apa, papat dinggo apa, omah yo eneng, wis eneng celengane. Tekan masjid kira-kira nyate ndi kono apa? Dadi wong Islam rekoso. Tarif kan banget. Nyemplungin opeh, Bapak Ibu, ya itulah ya. Maka artinya begini, ya sudah kita ini kembali kepada membangun keyakinan. Saya yakin kalau imam sini kan suka baca surat Al-A'la ya. Nah paling tidak ini kan kita sudah memahami ya. Jadi ketika nanti sampai ayat saya ke rumah ya sawaya tajannabu al-asqa, kita sudah ingat ya Allah. Walaupun nanti bawahnya saya teruskan lagi ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu dari ayat kemarin, yuk kita jadikan pelajaran bagi kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita yakin dengan kekuatan Allah, dan kita ini selalu yakin dengan Allah, dan yang kita cari hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang celaka, jadilah orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk info masjid saya belum menyampaikan, hanya saja alhamdulillah teman saya kemarin sudah saya hubungi. Dia akan datang ke sini dan akan melihat lokasinya, dan nanti akan dibantu dari Timur Tengah. Jadi dapat bantuan masjid dari Timur Tengah. Mudah-mudahan orang batal, jenengan mulo donga terus ya. Nek jenengan malah rata bungake paling dadi. Oh. Niki termasuk dongane jenengan mandonga. Ya supaya nanti dapat 600 juta ngoten. Nek 600 juta jenengan ajeng pinten juta? Ya harus tetap jenengan nyumbang, karena dia sudah Pak Umar, tapi nanti dapat Timur Tengah, tapi tetap masyarakat jenengan harus nyumbang. Nah gitu ya, maka tetap nanti doakan saja kayak dalam minggu ini ke sini, karena sekarang dia sedang di Jakarta. Dari Bogor ke Jakarta terakhir menemui sekretaris Menteri Agama. Waduh ya, nemoni Menteri Agama, sekretarisnya Menteri Agama untuk ya lobi-lobi pembangunan. Lah ini saya nanti rencananya habis dari sana tak cegat ora oleh mulih sik kudu mampir Klaten.
Oh tak jemput, saya bilang gitu. Kalau perlu sih jemput bukan saya. Udah yang jemput biar almanar ya, pakai mobil layanan umat itu dibagi mana? Stasiun Galapan. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan minggu ini, karena tadi pagi saya telepon masih di Jakarta, ketemu dengan sekretarisnya, dan yang ketiga tidak saya ceritakan, ya mau ketemu dengan sekjennya Sandiaga Uno juga. Dan itu tidak politik ya. Nah, intinya yang ketiga dia juga nemu itu kaitan dengan umat. Ya oke Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini termasuk ahlul ibadah, kita ini ahlul ilmi. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah, Allahumma inna nas'aluka khairal du'a, Allahumma inna nas'aluka khairan najah, Allahumma inna nas'aluka khairal ilm, Allahumma inna nas'aluka khairal amal, Allahumma inna nas'aluka khairas sawab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna fi jannatikan na'im wa tawaffana ma'al abrar waj'alna bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dari para ini. Dan acara terakhir dan penutup pada kajian pada para pendidik kita tutup dengan bacaan hamdalah dan bacaan para majelis. Alhamdulillah.